A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulu as-salatu bi arba'a asyarata khislatan. Hari ini kita mengaji kitab Safinatun Najat tentang batalnya sholat. Faslun ayhada faslun tabtulu batal apa sholatu sholat bi arba'a asyarata kelan 14 apa khislatan tinggal. Jadi yang perkara yang dapat membatalkan sholat itu jumlahnya ada 14. Apa saja? Yang pertama yaitu bil hadasi, sebab hadas kecil atau hadas besar, itu dapat membatalkan sholat, seperti kentut, buang air, kencing. Itu kan hadas atau menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Terus biwabil kurin najasati ilam tulko halan min ghairi hamlin, yaitu kejatuhan najis jikalau tidak dibuang seketika dengan tanpa membawanya. Jadi jikalau kita sedang sholat kejatuhan najis, maka najis itu harus langsung kita buang. Kalau tidak kita langsung buang maka sholatnya batal. Bi ghairi hamlin, jadi disingkirkan tanpa diambil. Kalau menyingkirkannya dan cara diambil itu batal, tapi kalau disingkirkan itu tidak batal. Jadi menyingkirkannya itu tanpa harus mengambil. Jadi kalau kejatuhan najis kita sholat maka sholatnya batal. Banggesha fil aurati, terus terbukanya aurat. Kalau terbuka aurat itu hukumnya batal. Ilam tustar halan, kalau tidak segera ditutupi dalam seketika. Jadi misalkan kita sedang sholat hanya menggunakan sarung tidak menggunakan celana panjang. Nah, kemudian ada angin besar sehingga sarung kita terbuka. Nah, kalau kita langsung menutupi sarung kita tersebut, langsung ditutupkan ke aurat yang terbuka tadi, langsung ketika sarung kita terbuka langsung kita tutup, maka sholatnya tidak batal. Berbeda kalau anginnya membuka sarung kita tapi kita diamkan sejenak. Kita diamkan itu walaupun sejenak itu tetap batal. Jadi kalau sarung kita terbuka oleh angin misalkan langsung ditutupi, itu tidak batal. Jadi terus tadi terbukanya aurat, kemudian menurutku biharfaini au biharfin mufhamin amdan, kemudian berbicara dengan dua huruf seperti mengucapkan ya dan alif kan ya, ataupun biharfin mufin atau satu huruf yang memberikan umpamaan secara sengaja. Jadi berbicaranya itu dengan secara sengaja ya. Kalau tidak sengaja itu, kalau lupa misalnya itu tidak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja mengucapkan satu huruf yang punya arti, yang mempunyai pemahaman, ataupun dua huruf saja, maka sholatnya batal. Satu huruf seperti mengucapkan lafaz qi atau ai, itu kan mempunyai arti, jagalah gitu ya, itu batal sholatnya tadi. Kemudian wabil mufatiri hamdan, terus disebab melaksanakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa secara sengaja, seperti memasukkan air ke dalam telinga gitu kan. Masukkan air ke dalam telinga kan dapat membatalkan puasa ya. Nah, maka hal tersebut juga dapat membatalkan sholat. Wal aklil kathir nasian, kemudian makan yang banyak dalam keadaan lupa. Kalau makan banyak lupa itu batal. Makan sedikit juga
Kalau makan sedikit lupa gak apa-apa, tapi kalau makannya banyak lupa itu batal. Kalau sedikit lupa gak apa-apa, tapi kalau banyak itu batal. Seperti kalau ada sisa-sisa makanan di gigi kita ya, misalkan sholat terus kita tertelan gitu, misalkan karena lupa bahwa kita sedang sholat tapi terus tertelan, itu gak apa-apa karena tidak sengaja, karena itu sedikit kan. Kalau talati harokatin mutawaliyatin, atau telung pira-pira rokat mutawaliyatin kang nuli-nuli, ataupun dengan 3 kali gerakan yang berturut-turut. Jadi kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut tanpa adanya jeda, biqadri subhanallah ya, itu hukumnya batal walau sahwan, walaupun lupa. Jadi kalau gerak 3 kali walaupun lupa itu hukumnya batal. Wal wasbatil faisyah, dan melompat yang banget, lompat yang banget. Wal wasbatil faisyah, lompat yang banget, melompat yang keras. Balas batul faisyah, kemudian melompat yang banget atau yang keras, lompat. Wador batil mufritoti, dan memukul keras, yang keras banget mukulnya, maka itu juga batal sholatnya. Waziyadatu ruknin, lan nambah rukun filin kang bangsa penggawian. Terus menambah rukun fi'li itu juga batal amdan, sengaja. Kalau mau nambah rukunnya itu tidak sengaja itu gak apa-apa, tapi kalau sengaja itu batal. Rukun fi'li loh, bukan rukun qauli. Rukun qauli itu tidak batal, misalkan membaca Al-Fatihah 3 kali gitu ya, itu tidak dapat membatalkan sholat. Tapi kalau rukun fi'il, misalkan ruku, i'tidal, sujud ditambahi gitu dari semestinya, maka itu batal. Wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini filaini, kemudian mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li. Jadi 2 rukun, mendahului imam 2 rukun bangsa pekerjaan. Seperti ruku, sujud itu kan bangsa pekerjaan. Tapi kalau rukun qauli, baca Fatihah, membaca tahiyat, kalau mendahului itu tidak apa. Jadi yang di sini yang mendapat batal itu hanya rukun fi'li. Kalau rukun fi'linya mendahului imam 2 sampai 2 kali rukunan itu batal. Wa takhallufu bihima bighairi udhin, ataupun wa takhalluf itu mengakhirkan. Sini mengakhirkan, bahasanya apa ya kalau bahasa ini? Tertinggal ya, bahasanya tertinggal. Fatakhalufu bihima bighairi udhin, yaitu tertinggal 2 rukun dengan tanpa udzur. Jadi mendahului 2 rukun tidak boleh, mengakhirkan dari imam 2 rukun itu juga tidak boleh. Jadi harus serasi lah, imam ruku ya ikut ruku, imam sujud ya ikut sujud gitu. Wa niatu qati sholati, dan niat memutus sholat. Misalnya kita siap sholat terus niat sholatnya udahan, nah itu batal. Wa ta'liqi qatiha bi syai'in, terus menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Misalnya kalau hujan saya batalkan sholatnya karena sedang punya pakaian, jemuran pakaian, misalkan kita sholat kemudian kita menggantungkan kalau hujan saya batalkan, nah batal seketika. Wataradulu fi qatiha, kemudian midar-midar, ragu antara terus atau berhenti. Wataradulu fi qatiha, ini kalau midar-midar batal enggak, batalkan enggak, batalkan enggak gitu. Batalkan enggak, nah seketika jadi batal. Nah sekian bab tentang perkara yang dapat membatalkan sholat. Semoga bermanfaat. Kitab Safina ini ya, kitab Safina. Jadi saya membaca kitab Safina
tentang batalnya sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.